Pak, Bapak, Ya, maaf gak bisa on cam, lagi kumpul keluarga. iya, saya tidak apa-apa. Ikut diperhatikan aja ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dewan Juri yang saya hormati, Bapak Yan Mahdi, selaku Guru PPKN dari SMP Negeri 12 Bandung ya, dan Ibu Bella, selaku Guru PPKN dari SMP Negeri 45 Bandung. Bagaimana kabarnya, sehat Pak Yan? Alhamdulillah Pak Damar. Alhamdulillah Pak Yan, ya, Selalu. terima kasih atas kerjasamanya ya. Ibu Bella sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya Bu Bella mungkin bisa on cam ya, biar anak-anak kenal. Oke ya, ya ini anak-anak jadi Dewan Juri kita untuk hari ini, Alhamdulillah mau membantu kita ya dalam acara showcase project belajar karakter ya dari SMP Negeri 30 Bandung kelas 7D. Oke, jadi setelah kalian di minggu kemarin telah mengembangkan portofolio ya terkait permasalahan yang sudah dipilih untuk menjadi kajian kelas, yaitu tentang korupsi, sekarang saatnya kalian menyampaikan hasil portofolio kalian. Oke, baik, kita langsung mulai saja dari kelompok pertama, yaitu kelompok 1. Ya, sudah terlihat share screen-nya. Kepada ketua kelompok 1 untuk segera memperkenalkan diri dan anggotanya yang lain mengikuti. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haka Aditya Rasyadini, sekaligus ketua dari kelompok portofolio 1. Hari ini saya akan membahas tentang tugas portofolio 1 yang membahas tentang korupsi. Untuk anggota yang lain silahkan memperkenalkan diri. Silakan anggota kelompok 1 perkenalkan diri. Akbar, Aulia, Davina, Dewi, dipersilakan. Ya, Haka, kalau tidak sama Haka aja, dikenalin anggotanya siapa saja. Mangga. Baik Pak, untuk yang namanya Akbar Pratama tadi katanya izin Pak, jadi tidak bisa hadir dulu. Yang kedua itu namanya Aulia Afara, tadi dia hadir di sini Pak, ada. Yang ketiga itu Davina Anissa Febriani, dia hadir juga. Yang namanya Dewi Puspita Sari hadir juga. Yang namanya Eka Dewi Purwandianti hadir. Yang Perial Rashika Gali itu izin juga Pak, katanya tidak ada kuota. Dan untuk yang terakhir Happy Nice Archie itu juga hadir. Baik, terima kasih atas laporannya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan ya untuk penjelasan pertama terkait identifikasi masalah atau penjelasan masalah terkait kasus korupsi. Kepada pembicara pertama dari kelompok 1, Saudara Haka Aditya, kelas Juli, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang korupsi. Langsung aja Pak, ini ke pertanyaan atau penjelasan dulu ini sebelumnya? Langsung, dijelasin aja. Langsung. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu ya apa itu korupsi. Dalam KBBI, korupsi itu adalah pencurian hak orang lain yang mencuri lah pokoknya. Baik, langsung aja ya ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, seberapa seriuskah masalah ini dalam masyarakat? Menurut kita, masalah ini sangat serius Pak, karena mencuri dan mengambil hak orang lain demi keuntungan pribadi. Pertanyaan kedua, seberapa luaskah penyebaran masalah tersebut di negara kita? Menurut kita, masalah ini sangat luas karena korupsi merupakan tindakan yang sulit sekali diketahui sehingga para koruptor melakukan korupsi di daerah yang lain sehingga menyebar dengan luas. Pertanyaan ketiga, mengapa masalah ini harus ditangani oleh pemerintah? Karena rakyat sipil tidak memiliki wewenang atau kekuasaan yang cukup untuk menangani masalah ini. Pertanyaan keempat, haruskah warga masyarakat lain juga ikut bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut? Mengapa? Iya, karena dengan peran masyarakat akan lebih bergairah untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap tindak pidana korupsi.
Pertanyaan kelima, manakah dari hal-hal berikut ini yang dianggap benar? Dari pilihan A, B, C, kita menganggap yang B yang benar. Undang-undang untuk menangani masalah ini tidak cukup memadai. Buktinya ada yang para koruptor yang masih dipotong masa hukumannya di penjara. Untuk pertanyaan ke-6, adakah perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan masalah tersebut? Sebutkan. Ya, seperti perbedaan pendapat dari jumlah kerugian, jumlah uang, mungkin ada yang bilang itu sedikit dan mungkin juga ada yang bilang itu banyak. Nomor 7, siapakah individu, kelompok, atau organisasi yang memperhatikan masalah tersebut? Organisasinya adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan pertanyaan 7A, mengapa mereka tertarik dengan masalah tersebut? Kami menjawab karena sudah tugas mereka untuk menangani masalah tersebut. Pertanyaan 7B, langkah-langkah apakah yang mereka ambil? Berikan hukuman berat pada koruptor, jadi pemimpin yang berintegritas, memanfaatkan teknologi pada sistem dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan 7C, apakah keuntungan dan kerugian dari pengambilan langkah-langkah tersebut? Keuntungannya koruptor akan tertangkap, sedangkan kerugiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Pertanyaan 7D, bagaimana cara mereka memengaruhi pemerintah agar menerima pandangan mereka, menunjukkan bukti-bukti para koruptor? Oke, pertanyaan terakhir, pada tingkat dan atau lembaga pemerintah manakah yang bertanggung jawab menangani masalah tersebut? Apa yang mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut? Yang menangani adalah tingkat pemerintahan, dan yang mereka lakukan untuk menangani masalah tersebut adalah menangkap koruptor dengan cara memberikan hukuman yang berat, jadi pemimpin yang berintegritas dan lain sebagainya. Ya, Haka, dilanjut lagi Haka ke slide selanjutnya. Ya, dijelaskan ini. Ini adalah contoh dari beberapa gambar ya, yang data itu, yang gambar pertama adalah data kasus korupsi di Indonesia. Pak, boleh di zoom Pak itu gambarnya? Di zoom. Yang tindak pidana korupsi. Boleh di zoom, gambarnya kurang kelihatan. Nah, Ini kelihatan? adalah tindak pidana korupsi yang di Indonesia dari tahun 2004 sampai 2018. Tingkatnya cukup tinggi ya di 2018. Bukan tinggi lagi, ini sangat tinggi. Yang biru itu adalah tanda penyelidikan, yang merah adalah tanda penindakan, yang tanda kuning adalah, boleh di zoom lagi Pak, kurang kelihatan resolusinya, jelek sekali gitu. Udah maksimal ini. Ya, dijelaskan aja Kak. Sudah maksimal lah Kak, dijelasin aja. Oh, sudah maksimal ya, sudah. Baik, langsung ke gambar selanjutnya saja kalau begitu Pak. Oke. Ini adalah contoh poster anti korupsi. Bacaannya adalah anak muda bersama anti korupsi atau beraksi. Ini adalah contoh poster yang ya melawan korupsi dan anti korupsi. Baik Pak, ke gambar selanjutnya lagi Pak. Oke. Ini adalah contoh para koruptor yang sudah berkorupsi, yang saya tidak tahu namanya juga, dan mereka terlihat senang. Ya. Walaupun mereka melakukan kesalahan. Gitu. Oke. Silakan selanjutnya. Selanjutnya. Nah, ini adalah web yang kita gunakan untuk mencari jawaban-jawaban dari halaman sebelumnya. Kita menggunakan www.kpk.go.id dan www.datatempo.com dan nasionalkompas.com. Baik Pak, terima kasih sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penjelasan yang sangat menarik ya, sangat keren dari Haka. Beri tepuk tangan yang meriah semuanya untuk Haka ya sebagai pembicara dari kelompok 1. Ya, oke. Baik,
dipersilahkan kepada Dewan Juri untuk bertanya ya kepada kelompok 1 terkait penjelasan masalah yaitu korupsi. Bangga Ibu Bella atau Bapak Mahdi dipersilahkan. Izin Pak Damar. Ya, mangga Pak. Ya, sebelum ke pertanyaan, ini yang lainnya mana Haka? Ada yang lainnya kelompok teman-temannya hadir? Iya Pak, cuma 2 orang yang nggak hadir Pak. Oke, nanti mungkin ada beberapa pertanyaan, nanti bisa saling didiskusikan ya. Gak apa-apa, bukan ketuanya yang jawab juga, yang anggota lainnya juga boleh menjawab ya. Pertama tadi sudah poin-poinnya sudah jelas ya terkait kan kelompok 1 ini kan menjelaskan inti dari masalah. Terus juga tadi udah jelaskan kenapa topik korupsi itu penting buat kelompok HK. Paling ini sih HK, ini grafisnya, infografisnya kurang variatif gitu kalau menurut Bapak ya. Masukan aja sih. Terus kalau hal-hal yang ingin ditanyakan sebenarnya udah cukup jelas sih Kakak. Cuman dari segi ini aja lah tambahan aja infografisnya. Kalau Bapak rasa kurang. Kalau cuma satu doang ya tadi ya. Yang nampilin data dari data tentang penindakan dari 2004 sampai 2018. Nah, itu juga kayaknya kurang update gitu. Berarti itu kan udah 3 tahun yang lalu ya Haka ya. Nah, coba dicari lagi yang sekarang itu gitu. Nah, itu untuk kerjasama timnya gimana Haka? Ada kendala nggak? Paling gitu dulu aja lah. Banyak yang paling kuota Pak yang sinyalnya jelek, paling itu tidak bisa ikut gitu. Oke, so far so good sih. Cukup lah Haka dari Bapak mah. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Bapak Yan Mahdi atas pertanyaannya ya dan masukan juga sarannya. Sangat ya baik sekali. Ibu Bella dipersilahkan, ada waktu sekitar 3 menit lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak suaranya? Warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu? Soalnya di sini di 45 lagi berisik. Ya, Ibu Bella. Bentar ya. Nah, untuk kelompok 1 udah bagus sih presentasinya. Cuman untuk apa ini tuh jawaban dari masalah itu kalau bisa ada pertanyaannya gitu. Jadi kan saya sebagai juri pertanyaannya apa, jadi bisa dibaca juga gitu. Untuk masukannya, ya. Jadi pertanyaan sama jawabannya. Terus ingin ngasih pertanyaan sih satu aja. Kan ini udah mencari data di berbagai sumber kan ya. Nah kan HK sebagai dan teman-teman lainnya kan sebagai peserta didik untuk mengenai korupsi ini bagaimana sih caranya menanamkan sikap anti korupsi sebagai peserta didik gitu. Itu aja. Makasih. Ya, kepada anggota kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab ya. Jadi gimana sih kita nih sebagai pelajar, sebagai peserta didik untuk mengenangi korupsi itu sendiri? Mangga anggota dari kelompok 1 dipersilahkan. Dewi ada? Aulia? Ya, dijawab pertanyaannya. Maka ada teman-temannya? Pada gak mau jawab. Ya, harus jawab. Kalau ini yang lain, silahkan. Dewi, Aulia, sok. Ya, Cian Bu Bella udah nanya, harus dijawab ya. Mana? Dewi, Aulia? Pada off cam semua. Ya, coba kalian jawab dulu sebelum yang lain. Tadi boleh diulang pertanyaannya, tadi saya Ya, jadi gimana caranya kita nih sebagai pelajar, sebagai peserta didik untuk menanamkan jiwa-jiwa anti korupsi itu dalam diri kita. Begitu ya Ibu Bella? Ya, betul. Gimana caranya sih Kak kita ngatasin korupsi gitu selaku pelajar? Kita kan siswa, ya sok. Pastinya pasti menjauhi hal itu ya, dari kayak hal korupsi, mencuri itu pasti harus dijauhi.
Dan untuk misalnya kita ada yang bekerja di pemerintahan, katanya menjadi pejabat, kalau bisa jangan korupsi gitu Pak. Dan pastinya memasang poster di daerah komplek kayak gitu. Oh iya, jadi ke upaya pencegahan. Mantap, Aska jawabannya ya. Bu Bella, bagaimana jawaban anak saya? Iya, bisa. Ada lagi nggak kira-kira? Yang lainnya selain HK satu lagi siapa? Katanya ada 2 orang ya? Iya. Oh, ini yang lain. Yang lain, coba Aulia, Dewi. Tapi Ayo, yang lainnya. Ayo jawab. Yo, sebelum aja nih. Kak, Siapa? Happy? Happy jawab, Happy. iya, ayo. Happy? Happy dijawab pertanyaannya. Happy? Virial ada. Davina, ayo dong. Dewi? Saya Pak, Ya, silakan. Eka. sikap anti korupsi seharusnya dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menanamkan sifat anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin, selalu jujur dalam perkataan atau perbuatan, dan pertanggungjawaban dalam melakukan kegiatan apapun. Tidak berbohong sampai kapanpun, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah. Itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari tindakan korupsi yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, good sekali Eka jawabannya. Bagaimana Ibu Bella responnya? Iya, betul. Ya, betul ya. Udah segitu aja. Oke, baik. Ya, disebutkan kita sama-sama beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 ya terkait penjelasan masalah korupsi. Penjelasan yang sangat keren, sangat jelas ya dan sangat padat, dan Haka juga sebagai pembicaranya begitu mantap pokoknya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 semuanya. Oke, sekarang kelompok 2 sudah siap? Ya Pak. Oke, baik ya. Bentar. Kelompok 2. Oke, sudah berganti layarnya? Sudah Pak. Oke, sebentar. Kelompok 2, ya dipersilahkan kepada Carlo untuk memperkenalkan diri dan setelah itu diikuti oleh kelompok selanjutnya. Oleh anggota kelompok selanjutnya maksud saya. Terima kasih. Mangga, Carlo. Carlo masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Indah Muhammad sebagai perwakilan kelompok 2 kelompok portofolio 2 dan kelompok portofolio 2 juga anggotanya adalah Julian, Karisa, Keira, Luki, Kelvin, Kinara, dan M. Ijwal. Dan kelompok portofolio ini akan membahas tentang mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah korupsi. Kebijakan alternatif tentang korupsi. Negara kita telah memiliki beberapa kebijakan tentang korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan yang bersih dan kebebasan KKN. Didirikannya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan tolak remisi koruptor dipermudah. Pelapor korupsi bisa mendapatkan uang rupiah 200 juta. Gerakan mengajak masyarakat untuk aktif mencegah dan memberantas korupsi. Dan mari kita melanjutkan ke slide berikutnya. Setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah setiap kebijakan alternatif akan disaring dan dicerna sebelum disahkan dan diresmikan, sehingga akan lebih matang.
dapat mengurangi korupsi yang ada di negara kita. Ada lembaga khusus untuk menangani korupsi diharapkan penanganan korupsi di negara kita akan lebih jujur dan independen. Akan banyak orang yang berani untuk melaporkan bila ada tindakan korupsi yang terjadi. Dan kekurangan dari kebijakan tersebut adalah sebuah kebijakan tidak langsung diproses dan dijalani, sehingga kebijakan tidak cepat bisa digunakan. Akan membutuhkan kerjasama pihak untuk berkomitmen dalam melaksanakan kebijakan ini agar dapat terlaksanakan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, belum semua diaplikasikan secara baik, tuntas, dan benar. Di slide selanjutnya, kita memiliki presentasi grafis kebijakan atau poster-poster yang diberikan untuk masyarakat. Dan di dalam poster ini terdapat untuk KPK dan menghindari korupsi, memberantas korupsi. Dalam poster-poster ini yang dapat ditemukan di media sosial juga, poster-poster ini. Dan ikutkan step ini. Presentasi dari kelompok 2 hanya cukup untuk sekian berikut. Ya, Sudah, Pak. Ya, terima kasih Kero, keren sekali presentasinya ya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kero ya. Dari pembicara dari kelompok 2. Oke, yang lain mau tepuk tangan? Ya, oke. Itu dia kelompok 2 menjelaskan tentang mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah itu sendiri. Baik, kita masuk ke Dewan Juri ya. Mangga dipersilakan kepada Bapak Yan Mahdi atau Ibu Bella terlebih dahulu nih, gantian. Silakan Dewan Juri untuk bertanya. Siapa dulu? Selangkung Ibu. Mangga, mau Ibu Bella dulu? Boleh. Kalau untuk pertanyaan sih kayaknya sudah cukup jelas ya. Ada undang-undangnya juga. Untuk presentasinya juga lumayan, ada poster-posternya juga menarik. Cukup sih. Sudah cukup. Sekian gitu aja, jelas juga menerangkannya. Iya, keren gitu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Kita khususnya. Mangga Bapak Yan dipersilahkan. Oke, untuk kelompok 2 ada satu pertanyaan sih dari Bapak. Kalian ini kelompok 2 itu tentang kebijakan ya? Iya Pak. Oh, kelompok 2. Nah, ini kan udah ada berbagai kebijakan kan terkait korupsi. Nah, menurut kelompok 2 sangat sayangkan, tapi masalah korupsi itu belum bisa diatasi gitu sepenuhnya. Nah, kira-kira kalau dari kelompok 2, hal-hal apa nih yang bisa kalian lakukan untuk dapat seenggaknya ya dengan langkah-langkah kecil gitu. Hal apa yang bisa kalian lakukan untuk bisa kasarnya ya, membuat korupsi itu lambat laun dapat diatasi gitu. Kira-kira apa nih kalau dari kalian? Itu sih. Ya, terima kasih Dewan Juri atas pertanyaannya. Mangga kepada anggota kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Yan Mahdi ya selaku Dewan Juri. Jadi bagaimana nih tindakan-tindakan kecil kita untuk setidaknya mengurangi yang namanya korupsi itu sendiri. Mangga untuk kelompok 2 dijawab. Julian, Karisa, Keila, Lucky, Kelvin, Kinara, dan MI Jelal. Anggotanya mana? Belum semua masuk, Mbak. Baru Keila sama Karisa. Ya, dipersilakan. Keila sama Karisa untuk menjawab pertanyaannya. Gimana sih cara kita nih? Cara kecil untuk mengurangi korupsi itu sendiri. Keila, Karisa. Karisa ada, Keila?
Keila. Oke, mungkin boleh sama Keira dulu dijawab. Ya, baik Pak. Masalah korupsi belum diatasi. Hal yang bisa dilakukan agar membuat korupsi lebih lambat bisa diatasi. Tidak membiarkan korupsi berkembang biak di Indonesia. Berani untuk melaporkannya bila melihat tindakan korupsi. Ada lagi Keira? Ya Pak. Siapa? Sebagai pelajar juga berusaha untuk jujur kalau ada salah juga. Satu cara melawan korupsi. Jadi sebagai pelajar juga berusaha untuk jujur. Itu juga bisa menjadi salah satu untuk melawan korupsi. Sudah Pak, begitu saja bagi saya. Kiro. Jadi jawabannya Bapak Yan ya. Mungkin maksud Kiro itu mulai dari hal-hal kecil saat belajar untuk selalu senantiasa berkata jujur ya. Gimana Bapak Yan, ada tanggapannya? Cukup, lanjut, bagus. Oke, ya baik. Itu dia penyajian ya dari kelompok 2. Kelompok portofolio terkait mengkaji kebijakan alternatif untuk mengenangi masalah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2, anak-anak. Baik, kita lanjut ke kelompok 3. Sudah ada pembicaranya? Sudah ada? Sudah ada. Sudah, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Baidowi dari kelas 7D selaku ketua kelompok 3. Ya, sudah ada ditampilkan? Ada ya? Sudah ada? Layarnya? Sudah. Oke. Untuk anggotanya dipersilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Setianingrum. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menska Gustianti Putri. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Rafial Farizi. Ya, selanjutnya. Muhammad Nabil ada? Panca? Panca, perkenalkan diri Panca. Oke, cuma segini ya? Ada? Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil. Oke, ada lagi yang lain? Panca mana? Keluar lagi ya? Algifar? Oke, udah semua ya? Pancanya izin, Pak. Oh ya, enggak. Langsung saja diberi kesempatan kepada pembicara dari kelompok 3 terkait mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah korupsi. Dipersilakan kepada Pak Uji untuk menyampaikan materinya. Kebijakan yang diyakini akan dapat menangani masalah adalah ada banyak kebijakan mengenai menekan adanya kasus korupsi, di antaranya kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah dan menangani perilaku korupsi, yaitu UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penanganan dari korupsi. Dan kebijakan lainnya, pelapor korupsi bisa dapat 200 juta.
Perpres pencegahan korupsi, tolak remisi korupsi dipermudah dan Inpres pencegahan korupsi. Lalu keuntungan dan kekurangannya. Keuntungannya adalah dapat menekan kasus korupsi serta membuat orang enggan untuk berkorupsi. Namun kerugiannya adalah reaksi keras datang dari berbagai kalangan karena revisi PP 99 sampai 2012 dianggap mempermudah remisi bagi korupsi dengan hilangnya syarat menjadi JC atau Justice Collaboration. 3. Format landasan konstitusional ada di slide selanjutnya. Sekarang nomor 4 yaitu badan dan tingkat pemerintahan manakah yang harus bertanggung jawab untuk penyelenggaraan kebijakan yang diajukan. Mengapa? Perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari politik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang sering dikenal sebagai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Format landasan konstitusional. Pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Kebijakan yang diusulkan bertentangan dengan kekuasaan pemerintahan karena setiap manusia berhak untuk hidup dan berhak atas kebebasan dan keamanan. Nomor 2, tidak bertentangan karena KPK tidak melanggar HAM oleh karena ditentukan pasal 72 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa HAM termasuk hak privasi dan hak komunikasi dapat dibatasi dengan undang-undang. Dan nomor 3, pemerintah tidak diperkenankan mencabut kehidupan, kebebasan atau harta milik seseorang tanpa melalui pengadilan dan yang adil dan jujur. Kebijakan tersebut bertentangan karena menurut Undang-Undang RI setiap orang berhak atas perlindungan dan hak asasi manusia dengan kebebasan dasar manusia, salah satu pilar demokrasi. Rahasia, jujur, adil, dan transparan, dan akuntabel. Pemerintahan juga harus serius dalam memberikan perlindungan dan pengembangan hak kekayaan intelektual. John Locke menyatakan adanya hal demokrati yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup dan kebebasan dan hak milik. Nomor 4, tidak bertentangan karena kebijakan yang diambil hanya berupa penghukuman yang setimpal dengan perbuatan para koruptor dan hukuman tersebut tidak memandang ras, agama, dan etnis tertentu. Dalam kata lain, hukuman yang diberikan kepada para koruptor sama rata. Kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Di sini berisi poster korupsi berawal dari hal-hal kecil yang harus dicegah dan jangan biarkan ia tumbuh besar. Dan contohnya adalah nyontek, ngaret, bolos, bokis, plagiat. Ya, itu. Dan komitmen tinggi Presiden Joko Widodo berantas korupsi di Indonesia. Tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi. Perpres 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Menolak kemudahan, remisi, menunda RKUHP, dan memberi hadiah sebesar 200 juta bagi yang melaporkan korupsi. Nah, ini ke
ada berbagai macam kerugian akibat korupsi di Indonesia. Ya, sekian dari presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat keren dan menarik. Tepuk tangan untuk kelompok 3 Fauzi Ibdawi. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih Fauzi telah menyampaikan pematerian dengan baik. Mangga kita lanjut kepada sesi tanya jawab ya. Kepada Dewan Juri dipersilahkan untuk bertanya kepada kelompok 3 terkait mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah itu sendiri. Bapak Yan atau Ibu Bella dipersilahkan. Bapak Yan masih bergabung? Ibu Bella? Bapak Yan? Ibu Bella? Siapa dulu nih? Ya, Ibu Bella dulu ya. Ya udah. Untuk pematerinya juga jelas dan dapat dimengerti. Materinya juga hampir semua sama ya mengenai korupsi. Nah, Ibu pengen nanya nih, satu pertanyaan. Kalau misalnya nih, kalian menerima kaos kampanye dari sebuah calon kepala desa di daerah kalian misalnya. Nah, kalian kan dikasih kaos nih. Itu kira-kira menurut kalian dapat dikatakan sebagai penerima suap atau tidak? Itu aja sih. Padahal tidak diminta gitu. Itu termasuk penerima suap atau tidak? Dah. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Bella atas pertanyaannya. Mangga kepada anggota kelompok 3 untuk menjawab. Apakah ketika kita menerima ya kaos dari calon kepala desa atau calon apapun ya di daerah rumah kita, itu termasuk suap gak sih? Udah kita nggak minta bajunya. Oke, dijawab. Melati, Meiska, Algifari, Asidi, Muhammad Nabil, Rapi, dan Panca. Melati? Meiska? Atau siapapun yang mau menjawab dari kelompok 3. Mau nggak? Waktu kita tidak banyak ya, karena sudah ajan tadi. Mau nggak kelompok 3? Melati? Jangan diam aja, Meiska. Nabil, Rapi dijawab. Masuk suap gak gitu kalau kita nerima baju dari calon kepala desa misalnya. Ini ada di Zoom. Rapi? Ya, tolong ya. Aktif semua ya, tolong menghargai proses pembelajaran ini. Coba dijawab, Meska. Melati. Boleh ketua dulu mungkin, Fauji. Dijawab, itu masuk suap gak, Fauji? Ya, menurut saya itu termasuk ke suap. Kenapa? Karena dengan membagikan kaos itu mengajak tanpa diminta, itu mengajak kita untuk menyoblos kandidat kepala desa. Begitu Ibu Bella, jawaban dari Fauji. Bagus Fauji. Ibu Bella ada tanggapan? Ada lagi nggak? Ada lagi? Yang ingin menjawab, takutnya ada satu lagi yang ingin menjawab gitu. Jangan malu-malu ya kelompok 3, so dijawab dulu. Fauji coba anggotanya disuruh jawab. Melati, Meska, Algifar, Nabil, Rafi. Mau nggak? Meska? Kelompok 3 tadi ada perkenalan. Mau nggak kelompok 3? Ayo. Meska mau jawab? Iya Pak. Iya, so dipersilakan. Termasuk karena dengan memberi barang seperti itu akan membuat kita seperti untuk harus memilih dia. Gitu Pak. Ya, good. Meska termasuk suap katanya. Bu Bella bagaimana? Ya udah cukup. Cukup. Oke. Bapak Yan ada mungkin? Ada waktu 2 menit Bapak Yan. Lanjut dulu aja Pak Damar, lanjut dulu. Lanjut bagus dulu. Tadi jawabannya. Jawabannya bagus. Oke, baik. Yang lain ada yang ingin lagi Melati? Menjawab pertanyaan yang Bentar, tadi yang perempuan siapa namanya yang menjawab? Namanya Meska. Meska. Meisha. Oh, Meska ya, ya udah.
Halo? Halo? Hoi, terjun kah? Terjun. Oke. Ya, itu mungkin ya penyajian dari kelompok 3. Kita sama-sama beri tepuk tangan ya dan ucapan untuk kelompok 3 yang telah membacakan, menjelaskan terkait mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Terima kasih untuk kelompok 3 dan good job buat Pauji, Ibdowi, dan kawan-kawan. Oke, kelompok 4, Simpson sudah siap? Siap, Pak. Siap. Ya, Bapak ingatkan ya, ini kepada anggota kelompok ketika saya tanya jawab jangan menghilang, tapi bantu untuk menjawab ya pertanyaan dari Dewan Juri. Mangga kepada kelompok 4 dipandu ketua untuk memperkenalkan diri satu persatu ya oleh orangnya masing-masing. Mangga Simpson. Selamat siang, Pak. Saya Simpson Fernandian Silaban dari sekaligus ketua kelompok 4, portofolio 4. Dan anggota silakan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabit Mustafa Rafidia dari kelompok 4, Pak. Ya, lanjut. Patresya, ada? Assalamualaikum, nama saya Rayhan Akbar. Ya, selanjutnya. Raya. Rini, Bulan, Jahra. Dilanjut perkenalannya. Raya perkenalkan diri. Rini, ada Rini. Sabit, udah. Bulan Sapitri ada? Ada, Pak. Ya, silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wulan, Pak. Ya, lanjut Jahra. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Andini dari kelompok 4. Oke, baik. Terima kasih. Nanti untuk anggota tolong responnya cepat ya ketika menuju sesi tanya jawab. Mangga dikembalikan kepada ketua atau pembicara dari kelompok 4 untuk menyampaikan portofolio terakhir ya, yaitu menyusun rencana kerja. Mangga, Simpson, persilahkan. Oke, pertanyaan nomor 1, mengidentifikasi orang-orang kelompok yang cukup berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin bersedia memberikan dukungan atas kebijakan yang diusulkan. Gambarkan secara singkat bagaimana cara memperoleh dukungan mereka. Pada 6 Desember 2021, KPK menetapkan mantan materi sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dengan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan tersangka Juliari saat itu merupakan tindak lanjut atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2021. Usai ditetapkan sebagai tersangka, pada malam harinya Juliari menyerahkan diri ke KPK. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian dan Hari Sidobuke sebagai tersangka selalu pemberian suap. Menurut KPK, kasus ini bermula dari adanya program pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos tahun 2020 dengan nilai sebesar 5,9 triliun. Dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode. Juliari sebagai materi sosial saat itu menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat membuat komitmen PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara menunjukkan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan pada para rekanan pada Kemensos melalui Mateus.
untuk setiap paket bansos fee yang disepakati oleh Mateus dan Adi sebesar 10.000 per paket sembako dari nilai 300.000 per paket bansos pada Mei sampai November 2020. Lanjut pertanyaan kedua. Mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin menentang kebijakan yang telah dijelaskan, bagaimana cara meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungannya. Kita harus mendukung kebijakan yang sudah ada agar masyarakat kecil dan berada tidak lagi dibedakan di Indonesia dan tidak ada lagi yang tertindas oleh orang-orang yang berkorupsi dengan mengikuti arahan-arahan pemerintah, di mana dengan ini berjalan dengan lancar dan damai. Lanjut ke slide kedua. Mengidentifikasi pejabat atau badan-badan pemerintah yang cukup berpengaruh yang mungkin bersedia mendukung kebijakan yang diusulkan. Gambarkan secara singkat bagaimana cara memperoleh dukungan mereka. Organisasi yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi antara lain adalah kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian, manajemen, dan pengawasan. Sebab karena itu kita harus segera memperbaikinya agar Indonesia terbebas dari segala korupsi. Nomor 2, mengidentifikasi pejabat-pejabat dan atau badan-badan pemerintah yang mungkin akan menentang kebijakan yang diusulkan. Jelaskan bagaimana cara meyakinkan mereka agar bersedia memberikan dukungannya. Dengan cara meyakinkan, melihatkan masyarakat yang menderita karena mengambil uang-uang rakyat dan harus bertanggung jawab kepada masyarakat yang terkena dampak korupsi. Dengan ini mungkin mereka akan mendukung. Pak. Ini ada seperti poster yang pertama, poster tentang korupsi, yang kedua tentang mereka bahagia karena korupsi, dan yang ketiga dia juga agar dikurangi masa tahanannya dia berkorupsi pada polisi tersebut. Sekian dari saya, Pak. Ya, good Simpson, beri tepuk tangan yang meriah ya untuk kelompok 4, untuk Simpson ya, selaku pembicara dari kelompok 4. Terima kasih Simpson sudah memberikan ya atau menyampaikan materi dengan sangat jelas dan kreatif. Oke, buat anggota kelompoknya ada semua? Ada, Pak. Ada, Sabit ada, Bulan, Zahra, Raihan, Raya, Patricia. Siap menjawab? Rini? Siapa? Sabit aja. Yang lain gimana, Zahra? Zahra, Bulan, Raya, Raihan, Zahra, siap menjawab? Ya, tolong direspon. Insya Allah, Raya. Zahra, Zahra ada? Zahra dijawab, Zahra. Raya, Sabit sudah, Zahra. Gimana nih? Oke, Raihan ada? Oke, baik. Kalau begitu kita langsung ya dipersilahkan kepada Bapak Yan Mudi ataupun Ibu Bella untuk bertanya ya selaku Dewan Juri. Mau Pak Yan dulu? Bapak Yan, silahkan. Oke, makasih Pak Damar. Untuk Simpson, kelompok 4 dan kawan-kawan, kan ini temanya ini topik bahasannya itu korupsi, yang terus juga kalau bagian kelompok 4 itu mengembangkan suatu rencana tindakan. Nah tadi untuk penjelasannya itu belum kelihatan tuh ya rencana tindakannya gitu. Baru sebatas pemaparan apa itu korupsi. Jadi materi yang disampaikan Simpson itu hampir sama dengan materi yang disampaikan kelompok 1 dalam menjelaskan masalah gitu. Nah coba kalau dari Simpson sendiri nih, dia bersama kelompok-kelompok sudah didiskusikan belum? Kira-kira kalau dari kelompok Simpson itu tindakan apa sih yang akan kalian lakukan gitu untuk mengatasi korupsi gitu? Udah didiskusiin belum Simpson rencana tindakannya gitu? Mungkin bikin poster tentang gerakan anti korupsi atau bikin gerakan melawan korupsi gitu-gitu. Pak, nanti Pak. Ya Pak, sudah.
Ya apa kegiatan apa? Yang akan dilaksanakan? Memberi baju tentang penolakan korupsi dan memberikan poster-poster yang di jalan untuk menolak korupsi. Oke. Kalau teman-temannya apa? Ya, Ya boleh Pak, mohon maaf tambahkan. ini yang mengerjakan cuma hanya saya dan Sabit Pak. Oh, Oke, Simpson. Sabit boleh menambahkan, Sabit. Kalau menurut saya Pak, bisa saja lewat sosial media kita posting tentang gambar anti korupsi serta ya saling share lah, saling mengingatkan juga di media sosial agar tidak melakukan korupsi, Pak. Bikin viral gitu ya. Biar viral gitu. Ya, mungkin rencana tindakannya seperti itu ya, Sabit dan Simpson. Simpson sama Sabit keren. Oke, baik. Ibu Bella dipersilahkan. Ibu Bella, Kalau dari saya mah udah aja sih, udah cukup aja. Cukup aja ya. Oke, baik. Oke, ya. Beri ucapan dan tepuk tangan yang meriah ya untuk kelompok 4 karena setelah menutup showcase hari ini dengan baik dan jelas. Oke, ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada ya terutama para pembicara dari kelompok ya untuk setiap anggotanya juga yang sudah berkontribusi penuh dalam menyusun portofolio di tiap-tiap kelompoknya. Tak lupa juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri ya yang sudah mau berpartisipasi membimbing siswa-siswi saya dari SMP Negeri 30 Bandung. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Bella, Bapak Yan. Ya, terima kasih. Semoga masih bisa diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya bersama bersilaturahmi ya. Anak-anak ucapkan terima kasih ke Ibu Bella dan Bapak Yan. Anak-anak ucapkan. Son. Terima kasih Bu untuk penilaian. Terima kasih Bu. Terima kasih Sama-sama. memberikan penilaian pada kelompok kami, Pak. Oke, baik. Ya, kurang lebihnya untuk kedepannya bisa diperbaiki ya. Dan Bapak harap nih kepada teman-temannya yang belum sadar atas tanggung jawabnya ya, atas tugas-tugasnya, mohon untuk segera sadar ya. Karena kita ini sebagai pelajar harus bertanggung jawab sama apa yang namanya belajar. Oke, ya terutama tadi yang Simpson katakan ya, mengeluh hanya berdua ya. Semoga cepat disadarkan dan diberikan semangat belajar ya. Dari Bapak sih cukup mantap ya, atau cukup keren sekali ya, apalagi dari HK ya dibukanya dengan begitu semangat ya, begitu jelas. Kemudian dilanjutkan Keiro dengan gayanya ya begitu khas, menjelaskan secara detail dengan ketenangannya gitu ya. Lanjut lagi ke Pak Uji dengan PD-nya, ya percaya diri, dan terakhir ditutup sama Simpson ya sebagai pamungkasnya. Keren untuk 7D ya, sangat baik dan maksimal dalam showcase ini. Bapak ucapkan dan apresiasi setinggi-tingginya ya pada kalian yang sudah berusaha ya mengembangkan rencana portofolio, menyusun portofolio dengan susah payah dari mulai tahap 1 hingga sekarang kita sudah di tahap 5 di mana showcase. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ada refleksi ya, dan semoga ada pencerahan ya, atau semoga ada semangat untuk kita terus berpikir mencari solusi terkait permasalahan yang ada di Indonesia. Oke, itu saja untuk hari ini ya, showcase-nya. Dengan ini saya tutup, kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk Bu Bella dan Bapak Yan sekali lagi ya. Nanti untuk honorariumnya saya transfer ya. Terima kasih. Baik, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih pada semuanya yang sudah membantu ya. Nanti akan ada reward di akhir terkait pembicara terbaik dan kelompok terbaik. Oke, Bapak sampaikan di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, Bapak tutup dengan doa. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh foto dulu ya. Tutup dokumentasi.